Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stadion radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Kawabe and American Colonel Mashpir will almost give a handshake this way, and Toby meets Major General Willoughby MacArthur, Chief of Intelligence Negotiation in Manila, that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take order from General MacArthur, and credentials are present. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Ada kabar bahagia. Jepang menyerah kepada sekutu. Saya mendengar kabar ini tadi pagi di radio. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kami bahagia mendengar kabar gembira ini. Tapi apa yang dimaksud dengan kekosongan kekuasaan itu? Jepang tidak lagi berkuasa karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti penjelasan Anda. Terima kasih. Karena itu mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno. Saudara setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rakyat. Assalamualaikum Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Bu, saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Apakah Bung Karno-nya ada? Kang Mas ada? Ada keperluan apa? Begini Bu, ada keperluan penting yang ingin kami bicarakan. Oh, silakan masuk. Silahkan duduk. Ntar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, ada yang mencari? Iya, siapa Bu? Para pemuda. Baiklah, saya akan menemuinya. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Tadi kami mendengar berita kekalahan Jepang di radio. Oleh karena itu kami para golongan pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda pun berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para pemuda menuntut untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan itu pada tanggal 18 Agustus mendatang. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan diri dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Berarti kita semua sepakat
Baiklah, sepakat. Baik. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada apa ini? Ada keperluan apa? Begini, Bung. Ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu kan buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar. Kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih memerlukan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Tenang, tenang. Kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang dikatakan mereka itu benar dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin asalkan kita berusaha. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Maaf kami mengganggu. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada kertas dan pena? Ada sebentar. Baiklah, Sayuti, tolong ketik ini. Siap, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bertahun-tahun negara kita telah dijajah oleh negara asing. Sudah saatnya kita berdiri sendiri. Ini saya titipkan kain ini untuk dijahit. Apakah kain ini harus segera dijahit, suamiku? Ya, karena sebentar lagi ada proklamasi yang akan digaungkan. Siang tadi kami telah membicarakannya di rumah Laksamana Maeda. Baiklah, akan saya usahakan segera. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia
proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.